Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam Sejahtera. Untuk para sahabat Dapur Jawa, kali ini giliran 29 Juni. Bagaimana keuangan 29 Juni di tahun 2021? Ya. Kamu mungkin mendapati tahun ini dilema yang luar biasa atas beban hidup kamu. Beban yang mungkin kamu harus berusaha untuk bertahan, untuk bagaimana kamu bisa memberanikan diri untuk menghadapi kenyataan ini juga memang tidak mudah. Dan bagaimana agar kamu bisa menghadapi kondisi keuangan kamu yang seperti ini, bagaimana keuangan kamu ya. Kamu perlu mengapresiasi apa yang menjadi bakat kamu sebenarnya. Selain dari pekerjaan kamu, mungkin kamu melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa menghasilkan uang. Bisa kamu pikirkan mulai sekarang, mulai tahun ini. Mungkin ada sesuatu yang mungkin banyak hal yang mungkin tidak kamu tunjukkan, ya, bahwa kamu sebenarnya mempunyai kreativitas untuk menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat besar. Di sini ada Two of Swords. Terlalu banyak beban yang kamu pikul, terlalu banyak tanggung jawab yang harus kamu pikul, sehingga kamu takut untuk memberanikan diri untuk memulai sesuatu hal. Kamu takut gagal karena kondisi yang mungkin minim. Carilah sesuatu yang mungkin tidak keluar modal banyak, sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan yang dibutuhkan banyak orang, misalnya kalau usaha itu, tetapi tidak mengeluarkan banyak uang sehingga kamu tidak merogoh kocek kamu terlalu dalam. Jadi beban itu kamu tidak akan takut melakukan hal-hal itu. Jadi kamu harus memberanikan diri untuk meringankan beban itu. Kamu harus berpikir keras gitu ya. Jadi jangan terus akhirnya kamu mendebat kehidupan kamu mendebat diri kamu bahwa kenapa saya hidup seperti ini. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu sehingga kamu stres di sini ya. Banyak keraguan-keraguan yang terjadi pada diri kamu. Jadi banyak hal yang harusnya kamu lakukan, bisa kamu lakukan di tahun ini ya. Sesuatu yang itu tadi yang saya bilang bahwa kamu butuh tambahan pemasukan yang lain biar bisa hulu hilir misalnya begitu. Di sini jika kamu bisa melawan keraguan-keraguan kamu itu, melawan ketakutan kamu itu, berusaha membuat bagaimana diri kamu tidak merasa terbebani dengan kehidupan kamu. Kalau kamu sudah bisa ringan dengan itu, kamu bisa menemukan cara untuk kamu bisa menerima kenyataan itu, bahwa memang hidup itu selalu dengan beban yang berat, semua orang. Bagaimana kamu bisa appreciate itu, burden itu, beban itu menjadi sesuatu yang membahagiakan kamu bersyukur, berarti kamu yang mampu, kamu yang punya kelebihan daripada keluarga kamu yang lain. Kamu punya sesuatu hal yang bisa menjadi seseorang tumpuan. Kamu adalah mercusuarnya, ibaratnya begitu, mercusuar keluarga. Berarti kamu punya kelebihan daripada saudara-saudaramu yang lain. Jangan mengeluh, karena memang rezeki yang besar itu ada di tangan kamu. Jadi jangan kamu khawatir untuk tahun ini. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Jangan terlalu dipusingkan. Hanya lakukan, gak usah mikir belakangan. Karena jika kamu berbuat ini, kamu itu memang untuk menghidupi keluarga kamu punya sesuatu yang memang harus kamu lakukan, kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak atau seorang suami, sesuatu yang memang baik, sesuatu yang mulia. Jangan takut, pasti Tuhan ngasih jalan. Bagaimanakah asmara yang single dan couple ya? Saya shuffle dulu. Jadi mostly keuangan dari 29 Juni saya lihat aura goodnya bagus. Tahun ini aura goodnya bagus. Jadi tadi ada Ace of Pentacles yang menandakan bahwa keuangan kamu akan lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi kamu gak usah punya ketakutan yang lebih untuk tahun ini, karena tahun ini rezeki kamu lebih besar daripada tahun kemarin. Banyak pundi-pundi uang yang kamu dapatkan tanpa kamu sangka. Bagaimanakah asmara yang single?
dan couple, yang single dan yang couple. Ada creative blocks. Jadi kamu tuh terlalu menutup diri kamu ya. Kenapa kamu single terus? Kamu tuh merasa bahwa insecure dengan diri sendiri. Kamu tuh terlalu insecure, terlalu kurang confidence bahwa kamu tuh sebenarnya orang yang patut, kamu orang yang membutuhkan cinta, orang yang patut disayangi juga. Kamu bukan seseorang yang sangat buruk ya. Di sini ya. Oke. Kamu tuh seseorang yang sangat istimewa. Mungkin kamu pernah ditinggalkan bukan karena kamu jelek, bukan kamu tidak baik. Mungkin karena saking baiknya kamu, Tuhan tidak mengizinkan kamu dengan orang yang tidak baik itu. Jadi jangan ngeblok diri kamu sendiri sehingga kamu akhirnya membatasi hidup kamu sendiri. Kalau memang ada seseorang yang sayang sama kamu, ini ada sebenarnya ngedeketin kamu, buka diri kamu. Open your heart ya. Jadi jangan ditutup terus, karena kamu berhak bahagia. Kamu akan bahagia jika kamu bisa membuka hatimu dengan orang yang baru. Jadi tidak semua orang yang seseorang yang mencintai kamu atau akan nanti seseorang yang kamu kenal akan berakhir sama seperti seseorang di masa lalu kamu. Tidak semua sama seperti itu. Jadi jangan kamu membuat batas untuk hidupmu sendiri, bahwa hidup itu sebenarnya luas dan kamu patut untuk bahagia. Bagaimanakah yang menikah, yang ada self acceptance? Jadi kamu harus bisa menerima pasangan kamu, harus bisa menerima kekurangannya. Mungkin tidak sesuai ekspektasi kamu. Kenapa ya saya dapat suami yang begini? Untuk pernikahan di pertama, kedua, ketiga sampai ketiga tahun itu belum bisa kita menentukan suami kita itu tidak baik atau istri kita tidak baik, belum tentu. Kenapa kita dijodohkan? Berarti ada sesuatu yang belum kita tahu. Lah kita tahu itu sesuai dengan waktu. Bagaimana kamu bisa menerima dulu? Kenapa Tuhan memberikan jodoh? Jangan memutuskan. Kenapa Tuhan memberikan dia ke kamu? Kalau kamu orang baik, pasti kamu dapat orang baik. Kecuali kamu orang yang tidak baik, seenaknya sendiri, pasti kamu insya Allah rata-rata biasanya itu ya, hampir itu hanya kebanyakan, tidak semua. Ada yang orang baik, orang jahat dapat orang baik, ada. Cuman biasanya rata-rata namanya pasangan itu hampir sama dengan kita. Jadi kalau kita baik, kita sayang, pasti pasangan kita juga seperti itu. Cuman mungkin kamu belum mengetahuinya untuk saat ini. Makanya di sini kata-kata ada self acceptance. Page of Cup, kamu masih perlu mempelajari banyak hal atas pasangan kamu ini. Perlu banyak yang kamu pelajari. Page of Sword dan Eight of Sword. Jangan terkungkung dengan pola pikirmu. Jadi begini, pada saat kamu bertanya-tanya tentang pasangan kamu, apakah benar dia begini ya? Tanyakan aja langsung. Jangan berputar-putar di otak, akhirnya jadi suudon. Jadi sesuatu yang buruk di otak kamu akhirnya piktor. Akhirnya suudon, akhirnya berkomunikasi nggak jelas, berkomunikasi akhirnya salah paham terus. Keluarkan unek-uneknya itu terus, keluarkan terus biar kamu bisa memahami pasangan kamu. Nanti pada saat kamu jujur, kamu tahu nanti arahnya. Jadi jangan mengambil kesimpulan dulu bahwa pasangan kamu tidak baik untuk kamu. Jadi kamu harus menerima dulu untuk saat ini, menganalisa dan menerima. Bagaimana dengan kesehatannya? 29 Juni. Kesehatannya saya lihat hanya butuh istirahat, dan kayaknya memang kamu butuh istirahat banget, akhirnya keserang vertigonya. Kayaknya kurang garam juga ya, jadi mungkin kamu butuh natrium dan klorid ya untuk kebutuhan otak kamu, karena kamu bekerja keras, karena kamu banyak berpikir, kamu kerjanya pakai otak terus. Jadi mungkin di sini saya lihat kamu butuh kalium juga ya. Hanya perbanyak istirahat, jangan terlalu memforsir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.